Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah menjadi dua hal yang penting untuk mengawali majelis ini. Hal penting selanjutnya adalah berwasiat taqwa yang menjadi kewajiban bagi khatib untuk senantiasa menyampaikan kepada jamaah, karena memang menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Apabila rukun dalam Jumat ditinggalkan, termasuk wasiat taqwa, maka konsekuensinya adalah tidak sah ibadah sholat Jumat yang dilaksanakan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan dan kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat 31. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan, yaitu surga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa telah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang bertakwa itu percaya kepada hal yang tak tampak mata dan juga tidak bisa dirasa dan direkam oleh indera serta tak bisa dinalar secara akal manusia. Hal ini disebut dengan istilah gaib. Orang yang bertakwa juga dicirikan dengan konsistensinya dalam menjalankan sholat sebagai ibadah vertikal menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal ini, yakni percaya pada hal yang gaib dan menjalankan sholat 5 waktu, menjadi dua hal yang relevan dengan keberadaan kita saat ini berada di bulan Rajab. Di bulan inilah sebuah peristiwa gaib yang tak masuk akal dan hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini menjadi peristiwa gaib yang harus diterima oleh keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Pengertian Isra ini sendiri adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang berjarak lebih kurang 1.500 km. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, yakni tempat di langit yang bersifat gaib, tidak mungkin dijangkau oleh panca indera manusia, bahkan tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran kita. Dua perjalanan ini ditempuh Nabi Muhammad SAW dalam hanya 1 malam. Peristiwa agung ini telah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ya'ti 'alan nas zamanun yusalluna wa la yusalluna." Yang artinya akan datang suatu masa menimpa manusia, banyak yang melakukan sholat padahal sebenarnya mereka tidak sholat. Hadis ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah ini dengan sempurna
mulai dari aspek fikihnya sampai dengan aspek hakikatnya dari sholat itu sendiri. Dari sisi fikih kita harus mengetahui syarat dan rukun sholat dan beberapa hal lain terkait seperti cara berwudu, waktu-waktu sholat dan sejenisnya. Terminologi sholat ini sendiri adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bitakbir muhtatimatun bitaslim bisyara'id makhsusatin, yang artinya ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Sementara di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah wahai Nabi Muhammad SAW kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Quran Al-Ankabut ayat 45. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, marilah di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada hal-hal yang gaib, serta menjadikan sholat sebagai ibadah yang benar-benar bisa membuahkan hasil nyata yang berdampak pada kehidupan diri kita dan masyarakat di sekitar kita. Upaya ini dilakukan dengan menjaga kuantitas dan kualitas sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan harapan-harapan kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa